minggu lalu ibadahnya digabung ya. Nah, minggu ini udah ada ibadah anak lagi. Ditunggu-tunggu nggak di rumah? Hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021, ibadah hari ini ditemenin sama Kak Lira. Dan pemusiknya ada Ibu Nur di sebelah sana. Gimana nih? Masih semangat ya? Masih sukacita dong? Nah, Mbak Lira mau nanya, kalau kalian pergi ke gunung, ada siapa di sana ya? Kalau pergi ke laut, ada siapa ya? Gak usah jauh-jauh deh. Di rumah, di samping kalian, di kanan, di kiri, ada siapa ya? Ada mama? Ada papa? Yang pasti ada Tuhan Yesus. Makanya kalian mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku daki-daki Yesus besertaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Adik-adik di rumah, tahu nggak tema ibadah hari ini itu apa sih? Baca nggak tadi yang di depan kan ada? Sadar nggak nih? Tema ibadah kita minggu ini itu
bertumbuh dalam anugerah. Dan melalui tema ibadah ini, kita bisa belajar untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga yang selalu memberkati kita. Amin. Yesus kokoh dan Allah caranya. Yang belum, kita mau berdoa. Nah, adik-adik, sikap doa yang baik, bagaimana sikap doa yang baik? Harus duduk. Tadi Mbak Lira belum minta duduk ya. Nah, sekarang duduk yang manis. Sikap doanya bagaimana? 1, lipat tangan. 2, tunduk kepala. 3, tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin beribadah bersama-sama melalui live streaming pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai dalam ibadah pagi ini. Biarlah Tuhan hadir di dalam ibadah kami, anak-anak-Mu ini, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani ibadah pagi hari ini, dan kami juga berdoa untuk yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami baca untuk menjadi bagian kehidupan kami, dan kami dapat menjalani setiap dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi sudah doa pembukaan. Sekarang kita mau baca Mazmur bersama-sama. Mazmur minggu ini diambil dari Mazmur 20. Nah, aku tunggu adik-adik di rumah untuk membuka Alkitabnya. Mazmur minggu ini diambil dari Mazmur 20. Ya, sudah dibuka?
Oke, kalau sudah, aku bantu bacain ya. Mazmur 20. Doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu di tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberinya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian Mazmur diambil dari Mazmur 20. Mari kita memohon pengasihan dari Allah. Kita baca bersama-sama. Bapa di dalam surga, ajarkanlah kami untuk selalu bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, berita anugerah dan petunjuk hidup baru minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Aku bacakan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tadi kita udah nyanyi, berdoa, baca Mazmur, berita anugerah. Apa lagi berikutnya? Tahu nggak? Berikutnya kita mau mendengarkan cerita atau firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk. Siapa di sini yang rajin baca kitab suci? Siapa yang rajin doa tiap hari? Aku percaya bahwa adik-adik di rumah pasti rajin baca kitab suci, rajin berdoa setiap hari. Ya, maka dari itu aku mau ajak adik-adik untuk bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari.
berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus supaya firman Tuhan hari ini bisa meresap dalam hati sama pikiran adik-adik di rumah. Yuk kita berdoa, sikap doa yang baik, lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, bukalah pikiran, hati, semuanya Bapa, adik-adik yang ada di rumah ketika mendengarkan, ketika membaca firman-Mu, supaya apapun itu bisa menjadi pelita bagi langkah hidup mereka. Berdoa juga untuk pembawa firman, supaya apapun yang ia katakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Alkitabnya dibuka lagi karena kita mau baca Alkitab dari Mazmur 4 ayat 26 sampai 34. Oh, salah. Markus. Kami salah baca. Markus ya, bukan Mazmur. Markus. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Diulang lagi, Markus 4 ayat 26 sampai 34. Udah dapat semua? Udah? Mbak bantu baca ya. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesat. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan? Manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan hari ini. Syukur kepada Allah. Adik-adik, yuk kita dengarkan cerita minggu ini. Selamat mendengarkan cerita.
Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang apa ya? Itu apa ya? Coba lihat. Adik-adik bisa lihat tidak? Benda apa ini? Kecil sekali. Sangat kecil. Benda apa ini ya? Siapa yang tahu? Benda ini hampir tidak terlihat. Benda ini namanya adalah biji sesawi. Dulu Tuhan Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang biji sesawi. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Pada suatu hari, Yesus mengajar murid-muridnya. Dia mengajar tentang apa ya? Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Mereka semua mendengarkan dengan sangat serius. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, bahkan murid-murid perempuan juga ada. Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu, kata Tuhan, seperti biji sesawi. Dia sangat kecil. Tetapi apabila biji ini sudah ditaburkan ke tanah, dia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Lihat, dan di pohon ini bersaranglah semua binatang-binatang udara, binatang-binatang yang membutuhkan naungan. Dia memberikan hidup bagi banyak makhluk. Kira-kira apa ya maksud Tuhan dengan menyebut kerajaan sorga itu seperti biji pohon sesawi? Sepertinya yang Tuhan maksud itu adalah kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diberikan oleh Allah banyak kuasa, sehingga ia mampu melakukan banyak hal. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghibur orang yang susah, memberi makan ribuan orang, bahkan mengampuni dosa-dosa orang sampai mereka menjadi manusia yang bebas. Tuhan Yesus juga pernah meredakan angin ribut ketika dia dan murid-muridnya terserang angin badai di tengah-tengah laut. Lihat apa yang terjadi. Ramai sekali. Guru. Oh, rupanya Tuhan sedang ada di sebuah rumah dan dia sedang mengajar serta menyembuhkan banyak orang. Lihat, orang berdesak-desakan ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, rupanya ada satu orang yang sakit. Dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Dia mau masuk bertemu dengan Tuhan. Tapi karena orang begitu banyak berdesak-desakan di depan pintu, dia tidak bisa masuk. Lalu kawan-kawannya sangat kasihan padanya. Mereka punya ide. Lalu mereka membawa kawannya itu di atas sebuah tandu dan menariknya ke atas atap. Lalu mereka mendobrak atap rumah tempat Yesus berada. Dan dengan tali mereka menurunkan kawannya. Tuhan sangat terkejut ketika sedang berbicara. Hei, tiba-tiba ada orang yang turun dari langit. Rupanya orang ini ditandu, dibawa oleh kawan-kawannya karena dia sakit. Dan dia mencari Tuhan. Karena Tuhan melihat iman dan kebaikan yang begitu besar dari orang ini dan teman-temannya, Tuhan pun menyembuhkan orang itu. Semakin lama, semakin banyak orang yang mengikut Tuhan. Karena mereka senang mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Dan mereka senang juga membantu Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, lihat, ini adalah saat di mana Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Dia memanggil Simon Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Lama-lama semakin banyak muridnya, semakin banyak, ribuan. Mereka semua mengikut Tuhan kemanapun mereka pergi. Lalu sesuatu yang menyedihkan pun terjadi. Tuhan harus disalib di Yerusalem
Dia ditangkap, dianiaya, lalu disalibkan di bukit Golgota. Murid-muridnya sangat sedih. Mereka merasa sangat kehilangan guru dan Tuhan yang begitu baik hati. Tapi aneh, mereka mengingat waktu dulu ketika Tuhan masih bersama-sama mereka, Tuhan pernah berkata, "Hai teman-teman, ingat tidak? Dulu kan guru pernah bilang sama kita." Bilang apa Simon? Dia bilang bahwa dia harus kembali ke sorga, ke rumahnya. Justru kata Tuhan itu adalah hal yang baik. Bagaimana mungkin ditinggal oleh guru adalah hal yang baik? Kamu aneh Simon. Iya Simon, betul, kata Yohanes. Aku ingat betul guru berkata begitu. Guru bilang kalau dia pergi, dia akan mengutus. Mengutus siapa Yohanes? Dia akan mengutus rohnya, Roh Kudus, untuk tinggal di hati kita, supaya kita bisa ingat pada guru terus, dan kita juga mendapatkan kekuatan untuk meneruskan pekerjaan guru. Iya, betul, itu yang disampaikan guru kepada kita. Lalu ketika Tuhan sudah bangkit, berulang kali Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kembali lagi ia mengingatkan murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem sampai Dia yang kuutus, yang kujanjikan padamu itu datang dan akan memberkati kamu. Dia akan menolongmu melakukan apa yang kulakukan, bahkan lebih hebat daripada itu. Hah, masa iya sih? Lalu mereka, murid-murid pun mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Pesan guru mereka lakukan dengan baik. Mereka menunggu di salah satu rumah di Yerusalem. Lalu pada hari Pentakosta, mereka pergi ke rumah ibadah dan lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api dan hinggap di kepala mereka. Tiba-tiba saja mereka bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa dan mereka mengerti kitab suci. Mereka menceritakan tentang Yesus kepada orang banyak yang datang sembahyang pada hari itu. Oh, aneh, kok aku bisa berbuat hal seperti ini ya? Iya, sebelumnya aku tidak pernah melakukan hal seperti ini. Nah, setelah murid-murid menerima Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus, mereka menyembuhkan orang sakit, mereka menolong orang yang kerasukan roh jahat, mereka menolong orang buta, dan mereka pergi ke seluruh tempat-tempat, ke kota-kota dan desa-desa untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus dan pengampunan Allah. Lihatlah, salah satu muridnya yang bernama Filipus, tiba-tiba Roh berbicara kepada Filipus. Filipus, aku harus mengirimmu kepada seorang sida-sida Ethiopia. Dia sedang membaca kitab Yesaya. Bantulah dia memahami kitab suci. Benarlah, dalam sekejap ting, Filipus sudah berada di kereta yang isinya adalah sida-sida Ethiopia. Sida-sida itu mendengarkan cerita Filipus dan dia sangat terharu dan mengerti firman Tuhan. Nah, Filipus lalu membaptis sida-sida itu. Di tempat itu juga ada sungai dan sida-sida itu dibaptis. Sejak saat itu sida-sida itu menjadi murid Tuhan dan ikut memberitakan Injil di istana. Karena sida-sida ini kerja di istana. Bayangkan adik-adik, di istana itu banyak sekali penghuninya. Pelayan-pelayan ada ratusan, pengawal-pengawal ada ribuan, pasukan, ada banyak sekali pegawainya. Belum lagi anggota kerajaan. Kalau satu orang bercerita kepada 100 orang, 100 orang cerita kepada 100 orang berikutnya, semakin banyak orang yang mengenal dan mendengarkan cerita Tuhan itu. Seru sekali ya. Nah, selain Filipus, ternyata ada murid baru. Tadinya orang ini sangat ditakuti oleh murid-murid Tuhan karena dia suka menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan. Namanya adalah Saulus. Dia sangat membenci Tuhan dan murid-muridnya. Tapi kemudian Tuhan menemuinya di tengah jalan. Sekarang dia menjadi murid Tuhan. Dia mengajar di Athena, di kota Roma.
Ratusan orang tercengang akan kecerdasannya. Mereka bingung, siapa orang ini? Ajaran apa yang sedang dia sampaikan? Ini ajaran baru. Dan banyak orang pun mendengarkan si Paulus ini dan percaya serta menjadi murid Tuhan. Nah, itulah ceritanya. Lama-lama banyak orang pergi ke seluruh dunia menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus. Dan di tempat di mana cerita tentang Tuhan disampaikan, lahirlah gereja. Lahirlah gereja di India. Lahirlah gereja di Eropa. Lahirlah gereja di mana ini? Di Yerusalem. Lahirlah gereja di Tanjung Priok. Nah, bersama dengan anak-anak yang suka beribadah di sekolah minggu dan mendengarkan cerita. Lahirlah gereja di Amerika. Nah, di seluruh dunia tersebarlah gereja-gereja. Nah, itulah dia. Akhirnya murid-muridnya menjadi paham dan mengerti apa maksud Tuhan. Dari satu biji yang sangat kecil, kemudian berubah menjadi pohon yang besar. Dari satu perbuatan kecil, dari 1-2 orang, kemudian menyebar luas menjadi perbuatan dan pekerjaan besar di seluruh dunia. Demikianlah cerita tentang perumpamaan biji sesari. Sampai ketemu lagi. Oke adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Adik-adik boleh duduk lagi. Sikap doa yang baik karena kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih sudah memberikan firman yang indah hari ini. Bapa, kami di sini berdoa secara khusus Bapa untuk studi kami. Kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk studi kami. Kami berdoa untuk orang tua kami juga Bapa. Berikanlah berkat dan kesehatan untuk mereka, sehingga kami semua bisa terus memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami di KJ Tanjung Priok. Tuhan berkati supaya tetap bersinar, tetap hidup walaupun di tengah pandemi. Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka bisa sembuh kembali, bisa beraktivitas kembali. Bapa, tidak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang minggu ini atau bulan ini berulang tahun. Tuhan, terima kasih sudah memberikan 1 tahun lagi untuk hidup mereka.
Berkati mereka, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa segala pergumulan kami, baik yang di dalam hati kami maupun dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi udah berdoa, berarti sekarang waktunya persembahan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya. Walaupun di rumah, jangan lupa persembahan itu tetap harus pakai tangan kanan, dilipat-lipat. Supaya apa? Supaya nggak ketahuan persembahan kamu. Nah, jadi siapkan persembahannya. Nah, untuk pengantar persembahan hari ini, kita akan bernyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Persembahan dan berdoa Bapa kami. Teman-teman, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang dianugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan tiap hari dan kekuatan tubuh kami. Saat ini kami membawa persembahan padamu sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana bagi pelayanan yang dilakukan gereja kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini dan berkati setiap orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Ajarlah kami juga untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita. Inilah doa syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tadi sudah berdoa persembahan. Sekarang kita mau pengutusan ibadah. Maka dari itu adik-adik aku minta untuk bangkit berdiri, karena kita mau nyanyi bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar.
dengan damai sejahtera, dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan, belajar untuk mencoba hal baru seturut dengan perintah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah hari ini sudah selesai, tapi jangan lupa karena hari ini masih ada aktivitas, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Mbak Lira dan Ibu Nur mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Halo teman-teman, aktivitas minggu kali ini adalah membuat poster doa. Seperti ini contohnya. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 kertas asturo, lem, spidol, pulpen, dan 4 buah amplop. Di setiap amplopnya kita akan menuliskan doa permohonan, yaitu doa untuk keluarga, doa syukur, doa minta tolong, dan doa sekolah. Setelah itu kita akan menempelkan 5 buah amplop ke kertas asturo. Lalu kita menulis kata-kata di prayer di kertas asturo. Jangan lupa kita membuat doa-doa yang akan dimasukkan ke dalam amplop.